Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah pengajian Raudah yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Mak? Dari wajahnya tidak sehat nampaknya. Nah, sehat ya. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan membahas tentang komposisi atau isi atau apa aja fitur-fitur yang terdapat dalam bulan Ramadan. Nah, ini bahasa kekinian. Komposisi atau apa saja fitur-fitur atau komposisi yang ada di dalam bulan Ramadan. Hujan, Bu? Tadi kehujanan, Ibu dah? Oh, hujan dikit ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mungkin tentang apa saja komposisi Ramadan ini sudah pernah ibu dengar macam-macam lah selama ini ya. Tapi insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang isi daripada bulan Ramadan. Isinya itu apa? Apa yang berada di bulan Ramadan. Kita akan sampaikan secara detail, menambah pemahaman yang selama ini tentunya sudah ada. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, kita kenal dulu Ramadan ini. Cepat kali nak mau nulis ya. Oke. Kita kenal dulu dengan Ramadan. Di dalam Ramadan, saya jelaskan detail, adalah di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Betul? Baik, saya jelaskan sedikit biar kita lebih paham. Jadi begini, ada dalil yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kan gitu kan? Jadi Al-Quran itu diturunkan Ramadan. Masalahnya Ramadan ini kan 30 hari, yaitu 1 sampai 30. Nah, di mana nih diturunkan dalam 30 hari ini? Kapan dia diturunkan? Ada lagi ayat yang mengerucutkannya, yang menjelaskan lebih detail. Bunyinya, inna anzalnahu fi lailatil, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Itu malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Sampai sini paham?
Tapi saya sering tanya, masih ingat enggak? Lalu kenapa ibu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Pertanyaannya paham? Nuzul Quran ibu di masjid-masjid memperingati pada tanggal 17 Ramadan kan? Tapi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa nuzul Qurannya pada malam Lailatul Qadar? Dicuekin saya. Kenapa nuzul Qurannya pada malam 17 Ramadan gitu? Kenapa? Masih ganjil, tapi 10 malam kedua. Sementara Lailatul Qadar 10 malam ke. Loh, kenapa nuzul Qurannya pada malam 17 Ramadan? Jawabannya sekarang atau bulan depan? Atau tahun depan? Nah, jadi begini. Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz namanya. Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itulah Lauhil Mahfuz itu tempat berkumpulnya Al-Quran. Itulah pada malam Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi tidak ada yang bisa lihat. Makanya ragu dia, apakah malam 21, 23, 25, 27, 29. Sementara tahap yang kedua, Al-Quran turun dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, dibawa oleh baginda Nabi, sampailah kepada baginda Nabi itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Adalah memperingati turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad. Paham dah? Jadi Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itulah pada malam Lailatul. Dari Lauhil Mahfuz diambil oleh Rasulullah, dibawa kepada baginda Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Itulah pada malam 17 Ramadan. Loh, kenapa yang diperingatinya 17 Ramadan? Kenapa yang diperingati tidak Lailatul Qadar? Karena lebih jelas waktunya, gitu loh. Ada Rasul yang menunjukkannya. Tapi kalau turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz, tak jelas. Pokoknya antara 21, 23, 25, 27, 29. Oke ya? Nah ini nih 17 Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ini komposisi pertama dari bulan Ramadan. Diingat-ingat kaji saya nih, karena kita ketemu paling tidak 1 kali lagi kan menjelang Ramadan. Belum tentu dalam Ramadan nanti pengajian Raudhah. Kita tak tahu apa keputusannya nanti. Yang jelas ini diingat-ingat bahwa di malam Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Betul ya? Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi, karena komposisi malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, sementara malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Masih ingat ciri-cirinya? Yang pertama, malam itu tak turun hujan. Jadi kalau ada malam 21 hujan berarti bukan Lailatul Qadar. Malam 23 hujan berarti bukan Lailatul Qadar. Malam itu tak turun hujan. Oke? Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin di malam itu. Jadi cuacanya itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin, slow saja, ya. Kalau kita sekarang pakai AC malam dingin kali, tak pakai AC pengap kali. Kalau Lailatul Qadar itu sejuk saja. Oke. Pertama apa tadi cirinya? Tidak turun. Yang kedua sejuk. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar itu besok paginya. Ini malam Lailatul Qadar
besok paginya itu matahari tidak terlalu panas. Seharian tidak panas. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi. Satu malaikat ada 7.000 sayap, dan 7.000 sayap itu akan menetralisir udara yang ada di bumi, dan besoknya malaikat kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Oke? Cepat betul? Yang keempat, ciri malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu air laut terasa hambar. Bisa kita rasa, tapi janganlah ibu pergi pula ke Dumai itu cari air lawi. Ngapa ibu apai ke Dumai ngapo cari air lawi? Jangan. Satu, tak turun hujan. Dua, sejuk. Tiga, besoknya tak terlalu panas. Empat, air laut terasa hambar. Nah, inilah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Bisa di 21, bisa di 23, bisa di 25, bisa di 27, bisa di 29. Nah, ini komposisinya nih. Udah dekat-dekat nih ya. Kita persiapkan dari sekarang ini. Ngapain kita pada malam itu emangnya Ustazah? Malam Lailatul Qadar dianjurkan ngapain? Pokoknya dianjurkan beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu ada 2 syarat. Pertama, duduk tenang di masjid atau di musola. Yang kedua, diem, hanya ibadah. Contoh, ibu di masjid, baca Quran, scroll TikTok. Baca Quran, tengok Instagram orang. Habis baca Quran, tengok berita artis. Lagi baca Quran, datang kawan. Oi, apa? Dari mana? Dari pasar. Maha bareh kini yo. Itu namanya baca Quran, bukan iktikaf. Paham nggak? Karena ibu sambil ngobrol. Ibu di masjid zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan, hey besti, hey, lah lamu ada itu zikir namanya, bukan iktikaf. Ibu di masjid, solawat, ibu solawat, solawat, solawat. Ibu tengok ustadznya gagah sikit, weh, ganteng ustadz tuh. Itu namanya solawat, bukan iktikaf. Kalau dia mau dianggap iktikaf, harus penuh syaratnya. Pertama, diem sendiri dan gak boleh mengerjakan yang mubah. Jadi ibu duduk diam, boleh bersila, sakit kaki boleh selonjor. Ibu zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, solawat, solat sunnah. Capek solat sunnah zikir, capek zikir baca Quran, capek baca Quran solawat lagi. Enggak ngobrol. Boleh selonjoran? Boleh. Boleh sekali-sekali berbaring? Boleh. Boleh ngangkat telepon? Jangan dulu, kecuali darurat. Kalau buang angin, ambil wudu, balik lagi ke masjid. Nah, itulah dia iktikaf. Makanya orang iktikaf tuh duduknya nyudut-nyudut. Jadi kalau ada orang habis sholat, dia diam sudut, jangan ibu sapa-sapa. Woi, khusyuk mana, woi. Jangan dia beriktikaf. Karena iktikaf itu ibadah sendiri. Itu dia. Oh, salah Ustazah. Iktikaf itu kan katanya bisa di rumah. Saya di rumah Ustazah. Saya sholat, saya zikir, saya baca Quran, saya sholawat. Diam saya, tapi di rumah. Enggak iktikaf juga namanya. Paham tuh? Nah, seperti itu. Itulah iktikaf. Jadi, kalau di luar Ramadan, ibu pengen iktikaf bisa. Contoh, dalam hadis dikatakan, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaflah dia sampai datang waktu syuruk. Kan gitu kan? Sholat subuh dia di masjid 2 rakaat, lalu dia iktikaf, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, solawat, doa, zikir, ingat kekurangan diri, solawat, sampailah datang waktu syuruk, isyraq.
1,5 jam setelah azan subuh. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu satu paket dari azan subuh, iktikaf sampai syuruk, 1 kali haji, 1 kali umrah. Iktikaf tuh kayak gitu dia, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Lakukanlah sekali seminggu, lakukanlah sekali sebulan. Jangan tiap hari, tak termasak pula nasi goreng buat babang nanti. Asyik iktikaf terus. Nah, jadi gitu iktikaf. Ustazah habis subuh saya cerita. Nanti habis itu saya sholat syuruk. Dapat pahala syuruk, tak dapat pahala haji umroh. Karena kalau mau dapat pahala syuruk, mesti 1 paket. Itu dia iktikaf. Makan boleh iktikaf. Minum boleh iktikaf. Ngobrol nggak usah, itu mubah, itu pekerjaan mubah. Ada yang ragu tentang iktikaf? Ustazah kami kan perempuan. Perempuan itu lebih baik di rumah, lebih baik nggak kemana-mana. Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Apa buktinya? Rasulullah pernah bersabda, "Iza sta'zana nisa'akum fil lail illal masjid fa'dhu lahun." Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil perempuan tidak diwajibkan dan tidak juga dipaksa ke masjid. Hendaklah tiap hari iktikaf, sekali sebulan aja atau sekali seminggu saja. Insyaallah kan kita masjid sudah aman, udah pakai hijab. Yang penting ibu ke masjid tidak tabarruj, lipstiknya biasa-biasa aja, jangan 1 senti pula lipstiknya. Nah, ya kan? Nah, ke masjid lah. Iktikaf, zikir. Apalagi kalau berdua kawan di sudut, kita di sudut, iktikaf ya. Oke, besti. Nah, enak gitu. Ya, jadi Lailatul Qadar dianjurkan iktikaf, tapi enggak juga sampai pagi, Bu. Nih kadang-kadang saya ceramah keutamaan malam Lailatul Qadar, bapak-bapak nelpon saya karena ceramah ustazah, istri saya tak pulang-pulang. Hubungannya apa, Pak? Iktikaf terus sampai sahur. Iktikaf itu tidak harus sampai pagi, Bu. Habis taraweh iktikaf agak 1 jam, 2 jam. Janganlah sampai pagi, besok pagi tumbang ibu. Atau pulang ibu dulu, nanti sejam menjelang azan subuh, ibu bawa kurma untuk sahur ke masjid, ibu bawa teh ke masjid, ibu sahur sambil ibu iktikaf, itu boleh. Intinya iktikaf itu aktivitas ibadah yang dilakukan dalam kesunyian. Ustazah, kata jemaah, saya iktikaf juga, baru mau bentang sejadah, kawan saya ngajak ngobrol, gimana? Nanti pasang di keningnya, lagi iktikaf besti. Ini karena banyak yang belum paham aja, jadi dia sapa-sapa. Saya ingatkan kepada jemaah Raudholah, kalau ada kawan kita yang berdoa, doa berjemaah, walhamdulillahi rabbil alamin. Udah selesai imam berdoa, dia masih kayak gini, berarti dia ingin berdoa sendiri. Jangan ibu tegur-tegur, woi lah selesai lah woi. Jangan, dia ingin berdoa sendiri. Setelah itu dia senyum sama ibu, terus dia salam-salam ibu, terus dia ambil sejadah, dia pergi ke sudut, dia pengen iktikaf. Jangan ibu tanya, berapa harga beras sekarang sekilo? Jangan, dia pengen iktikaf. Jadi masjid ini bukan tempat untuk ngobrol-ngobrol, tapi tempat untuk senyum, sapa, salam, sekedar sholawat, assalamualaikum, salam, pergilah iktikaf ke sudut, kayak gitu. Tafadhol. Etik. Foto-foto sama ada dia. Satu lagi tentang foto semua harus benar ya. Oke. Dan nanti pernah punya di rumah sama cantikkan. Oke. Ustazah, ada teman saya iktikaf Ustazah.
Terus dia selfie. Selfie ini Bu, jangankan di masjid Bu, dalam lubang sumur pun orang selfie Bu. Terjatuh anaknya Bu, ndak ditolongnya dulu Bu. Foto dulu nak, kata dia kan. Agak lain zaman ini memang, oke. Lihat terjelungkang anaknya, foto dulu nak, slow motion. Jadi gini ya. Jadi ada orang itikaf di masjid gitu ya. Lalu kemudian dia selfie, miring-miringkan sikit kepalanya kan. Lalu dia posting di Facebook. Gimana itu Ustazah? Gini aja. Kalau kita ada tengok macam-macam itu, orang yang iktikaf selfie, lalu kemudian dia foto, dia tampilkan di Facebook, kita berbaik sangka aja, dia udah selesai iktikaf, dia pengen berfoto, udah gitu aja lah. Kita nggak bisa pula ya menghakimi orang ya, nggak ngerti juga kita. Terus dia masih mensyiarkan, yuk ke masjid yuk, karena prasangka kita ketika melihat foto itu akan kita pertanggungjawabkan, dan cara dia atau niat dia berfoto biar dia yang mempertanggungjawabkan. Tetap kita mesti berprasangka baik ya, kita berprasangka baik. Ambil, dia aja iktikaf loh, masa aku enggak, gitu kan, mantap. Itu raudah namanya. Jangan baru iktikaf sekali aja kau foto-foto, aku udah 70 kali, santai aja kunyo. Itu ujub namanya ya. Ya. Jadi berbaik sangka kita setiap apapun yang kita lihat. Mungkin boleh ditutup Kak yang di belakang ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita berbaik sangka. Nah, jadi kita juga nggak tahu kenapa dia foto-foto. Sama dengan macam kita lihat ada orang yang berfoto macam di depan Ka'bah kan, foto cis. Kita berbaik sangka, dia ingin mensyiarkan Ka'bah biar orang tergerak hatinya untuk berangkat ke Makkah. Cocok? Jamaah saya harus melihat sisi baik di hadapan semua fakta yang ada. Bahkan orang jahat pun coba ambil hikmahnya. Orang jahat sama kita, nggak suka sama kita, dia belum ngerti aja bahwa Islam nggak boleh saling membenci. Kalau dia ngerti pasti dia suka sama saya, bukan benci saya. Itu akan lebih menenangkan. Oke? Nah, jangan angguk-angguk aja. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ustazah, sholat syuruk itu apakah harus di rumah, harus di masjid? Kalau mau dapat pahala haji dan umroh harus satu paket di masjid. Kenapa di masjid? Karena digandeng dengan iktikaf. Karena iktikaf itu kan di masjid, paham? Tapi kalau di rumah boleh, cuman tak dapat pahala haji umroh. Oke? Ya. Baik, Ustazah, kalau saya mau iktikaf baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, apakah ada batas waktunya? Tidak. Boleh setengah jam, 1 jam, 2 jam, boleh. Aktivitas iktikaf, sholawat, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Capek baca Quran, bawa zikir. Capek zikir, bawa sholawat. Capek sholawat, bawa sholat sunnah. Capek sholat sunnah, bawa berdoa. Capek lagi, bawa zikir. Bolak-balik boleh. Atau salah satunya, baca Quran terus, boleh juga. Atau sholawat terus, boleh juga. Atau zikir terus, boleh juga. Atau misalnya berdoa terus, boleh juga. Atau sholat sunnah terus, sholat taubat, tahajud, hajat, witir, boleh aja, nggak jadi masalah. Komposisinya 5. Paham? Apa yang pertama? Baca Quran, zikir, sholawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Nggak ada yang keenam scroll TikTok, nggak ada. Ya kan? Jadi itu aja aktivitas di TikTok. Diem, lakukan sendiri. Batal, ambil wudu. Lapar boleh makan, lapar boleh ngeteh, boleh bawa kurma, boleh bawa salalawak godok bagulo ke masjid, nggak apa-apa. Ya, cuman kalau batal wudu, ambil wudu. Makan tidak membatalkan wudu. Oke? Ya. Menjelang syuruk haram sholat. Jadi misalnya subuh kita jam 4 lewat 45 menit.
itu jam 6 kurang seperempat itu cahaya matahari sudah ada di langit. Coba besok bangun jam 6 kurang seperempat, pergilah keluar rumah, ada cahaya merah di langit. Itu jadwal yang tidak boleh lagi sholat, jadwal haram sholat dan menguburkan jenazah. Kenapa? Karena itu adalah jadwal sembahyangnya orang Majusi. Orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang merah-merah di atas kepala, di atas langit. Kita tidak boleh sholat yang sama waktunya dengan sembahyangnya orang Majusi. Itu sama dengan habis asar, menjelang maghrib, cahaya merah di atas langit, tidak boleh sholat karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang macam mau pergi. Oke? Silakan Bu di belakang. Sudah paham Bu? Sudah pahamkah? Silakan. Oh belum. Enggak, tidak boleh. Langit merah atas, matahari muncul terbenam, jangan sholat ya. Oke, sama-sama. Silakan Bu yang di belakang. Ustazah, boleh nggak iktikaf itu sholatnya berjemaah? Boleh. Tahsin berjemaah? Boleh. Tapi nggak boleh banyak ngobrol. Tahsin, woi, salah woi, santai lah. Nah, itu udah nggak iktikaf. Tahsin berjemaah nih. Saya baca Quran, kawan kita baca Quran, sebelah lagi baca Quran. Woi, salah, santai lah. Ya, ngobrol jadinya, nggak bisa. Ya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi caranya gini, ibu boleh beriktikaf rame-rame semacam didikan untuk anak-anak, tapi sediakan waktu ibu sendiri untuk iktikaf palingan cuma setengah jam. Setelah itu ibu ikuti aja aturan masjid itu. Oke? Siapa tadi? Ya, ini materi kalau nggak selesai nggak apa-apa, bahas 2 minggu lagi ya. Silakan. Oh, you ndak tadangar do Bu Mary. Ndak tadangar. Ini hujan lebat banget. Ya. Ya. Iya Bu. Ya, insya Allah terdengar. Ini problem. Makasih ya Bu. Ustazah, kami itu kan dari sholat subuh menjelang syuruk ada majelis taklim nih Ustazah. Majelis taklim lah gitu kan. Ustadznya udah masuk waktu syuruk, dia masih ceramah. Kan gitu ceritanya. Nah, saya teringat ya Bu, saya 20 tahun ceramah ya Bu. Dulu-dulu ceramah subuh itu cuman kultum 7 menit. Sekarang kul syuruk sampai syuruk Bu, lama Bu. Ceramah habis subuh sekarang lama dibanding sholat taraweh, ya kan? Oke, dibanding ceramah sholat taraweh. Jadi karena itu masyarakat kita udah semakin ngerti ya. Jadi habis subuh ada ceramah menjelang syuruk, kan lama tuh Bu. Ada 1 jam itu. Nah, lalu ustadznya masih aja ceramah. Bingung jemaahnya nih, saya sholat syuruk atau dengerin ceramah ustadz? Saran saya dengerin ceramahnya. Karena sholat syuruk hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya Tapi lebih baik lagi saya sarankan, biasanya ustadz udah ngerti kok. Kalau udah mau masuk syuruk, 5 menit sebelumnya dia selesai. Dia izinkan jemaahnya ngambil wudu, kemudian bersiap-siap sholat syuruk. Ya,
Harusnya seperti itu sih. Cuman insya Allah kalau dia kelewatan syuruk itu mungkin karena terlama aja ya. Tapi idealnya berhenti 5 menit sebelum syuruk. Jamaahnya ngambil wudu, siap-siap baikkan sarung biar ndak tegede-gede sarung tuh, lalu kemudian dia sholat syuruk. Oke? Ya. Nggak dengar Bu Rita? Nggak dengar. Hujan lebat banget. Nah. Pakai ini tidak boleh. Iya Bu. Ya. Baik. Iktikaf enggak? Oke. Ustazah, kami sholat subuh di masjid. Lalu kami iktikaf sampai datang waktu syuruk. Tapi style kami iktikaf adalah dengan tadarus Quran. Salah bacaan A, B mengingatkan. Salah bacaan B, C mengingatkan. Salah bacaan C, D mengingatkan. Boleh nggak Ustazah? Mantap betul. Itu nggak apa-apa. Dia yang nggak boleh itu ngobrol yang mubah. Mubah itu nggak ada manfaat. Contoh sakit kaki ya, iyo lah mati le kau. Itu ya, itu nggak ada manfaat. Dia obrolan ini ada 3 Bu. Yang pertama mubah, yang kedua haram, yang ketiga dapat pahala. Ya, mubah itu apa kabar, udah makan belum, lagi ngapain, sehat nggak? Itu mubah, 0, nggak ada manfaat. Yang selanjutnya adalah omongan yang haram, ngomongin orang, fitnah orang, ceritakan aib orang. Nah ini yang kita hindari. Kemudian yang ketiga ini omongan kebaikan, mengingatkan orang kalau salah, lagi tadarus kita ingatkan dia, itu nggak apa-apa, tidak akan membatalkan iktikaf, nggak ada masalah. Oke? Ya. Ada lagi? Ya. Mengenai membaca Al-Quran, kata Al-Quran, ada yang sendiri, ada yang berjamaah, mana yang lebih baik? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai malam Lailatul Qadar, yaitu para tajil 10 hari terakhir. Masalahnya di negara kita ini selalu tidak serentak tanggal 1 Ramadan. Bagaimana kita menyiasat? Oke, baik. Ustazah, hatam Quran ini ada orang yang hatamnya bersama-sama. Setiap malam kita tadarus, gitu ya maksudnya. Ibu baca, saya nyimak, saya baca, ibu nyimak, ibu baca, ibu nyimak. Lalu sampailah 30 juz. Rame-rame. Itu bagus nggak? Bagus. Nanti dapat pahala menghatamkan dan belajar Al-Quran. Kan saling mengingatkan. Toh ketika orang baca kan kita nyimak. Pas kita nyimak kita baca juga. Cuman bedanya orang itu jahar kuat-kuat, kita dalam hati kan baca juga. Nah dapat pahala 2, tadarus, belajar Quran serta khatam. Tapi kalau ibu-ibu belajar khatam Quran sendiri itu dapatnya pahala khatam saja. Jadi dua-duanya bagus. Cuman yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kita berada pada level apa. Izin saya mengingatkan. Kalau kita belum pandai baca Quran, kita wajib belajar sampai bisa. Baca Quran gak boleh Latinnya aja. Jadi coba baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Kan gitu. Sampai kita pandai. Jadi baca Quran bagi yang belum bisa, wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah pandai baca Qurannya hukumnya sunnah.
belajar sampai bisa wajib, membacanya kalau udah bisa Terus ada pertanyaan, ada orang ustazah nak pengen cepat hatam aja, bacaannya nggak jelas, makharijul hurufnya nggak tepat, tajwidnya nggak bagus, cuman karena pengen cepat hatam maka dia sibuk aja menghatamkan Al-Qur'annya. Saya ingatkan, kalau kita belum pandai baca Quran, jangan fokus hatam dulu, fokus belajar sampai lancar dulu. Tapi kalau udah pandai baca Quran, boleh fokus untuk menghatamkan Quran. Paham? Jadi pelan-pelan, levelnya beda. Gitu ya. Lailatul Qadar. Ustazah, Lailatul Qadar itu kan pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Persoalannya adalah bagaimana ustazah, kan di Indonesia ini tanggal itu ada dua mulai Ramadannya. Ada yang misalnya mulai Ramadan tanggal 1 Maret, ada yang mulai Ramadannya tanggal misalnya 1 April, Maret, pura-puranya 28 Februari. Maka menjadi nggak jelas kapan malam Lailatul Qadarnya. Kan harusnya 21, 23, 25, 27, 29. Karena tanggalnya ada dua, kan kita jadi bingung. Maka jawabannya, itulah sebab ustadz-ustadz sering menyampaikan, iktikaflah 10 hari Ramadan. Gas semua Bu Rita, 10 hari di masjid, walaupun cuma 1 jam. Ya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian saya juga pernah dengar katanya malam Lailatul Qadar itu semua tumbuhan sujud. Apakah benar? Tak betul, itu lemah Bu. Semua tumbuh-tumbuhan sujud, lemah. Ya, itu tidak betul. Yang penting adalah intinya semua tumbuh-tumbuhan sujud katanya cuman dilihat oleh orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Enggak. Jadi intinya gini Bu, seluruh orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semua Bu. Malam diampunkan dosa dan dilipat gandakan pahala. Jadi apapun kita tinggal di mana kita sekarang, mau datang ke sini tadi berjalan kaki, naik mobil, naik motor, naik angkot. Nanti kalau kita semua ini, mau orang apa kita, orang Minang, orang Jawa, dari mana kita berasal, lahir dari mana, ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, semua sama. Kita akan mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu malam pengampunan. Pengampunan. Maka banyak-banyaklah sholat sunnah di malam itu. Ya. Nah, jadi istighfar Ibu di malam Lailatul Qadar diampunkan dosa. Berdoa Ibu diijabah doa. Berzikir Ibu dilipat gandakan pahala. Baca Quran Ibu dilipat gandakan pahala. Apa ndak enak? Dosa dikurangi, pahala ditambah. Apa ndak enak? Taubat diterima. Masya Allah. Ya. Apa katanya? Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1 bulan berdasarkan hisab waktu, lebih baik dibanding ibadah 83 tahun lamanya. Sementara usia tidak sampai 83. Satu lagi Ustazah, maaf yang di sebelumnya, suami saya sakit. Jadi saya mau Ustazah, suami saya sakit. Saya nggak bisa tinggal. Saya nggak bisa itikaf. Nggak usah Bu, itikaf sunnah. Merawat suami wajib. Insya Allah itu lebih mulia Bu. Ibu tinggal sambil merawat suami, Ibu zikir, baca Quran di rumah. Ya,
walaupun malam Lailatul Qadar ibu nggak itikaf ke masjid, sambil ngerawat suami, ibu zikir di rumah, ibu berdoa juga mustajab, ibu istighfar juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan dipaksakan ke masjid kalau suami sakit, kecuali ada yang menggantikan, ya, karena merawat suami itu jauh lebih mulia. Kan kita bergerak pada sunnah dan wajib, merawat suami wajib, sementara iktikaf hukumnya sunnah, ya, insya Allah itu jauh lebih mulia. Dan kita doakan ibu-ibu yang merawat suaminya, semoga Allah jadikan ahli syurga, amin. Nah itu perbuatan mulia, masya Allah, ya, aman saja, ya. Oke. Oke. Ustazah, malam Lailatul Qadar itu bapak-bapak banyak iktikaf jam 12 malam sampai azan subuh. Kita kalau ibu-ibu nih boleh nggak iktikafnya habis taraweh saja? Boleh. Iktikaf itu tergolong qiyamul lail yang ibu bisa kerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Habis taraweh jam 9 selesai taraweh, iktikaf sampai jam 10 pulang, makan lontong, aman. Oke, nah, bisa, nggak ada masalah. Itu kan malam juga, ya, oke. Ya, oh, searching di Google. Jam 6 sampai jam 7 kalau aku di masing-masing. Jadi apalagi saya karena masak dulu kan. Karena lebih dari waktu yang tentukan. Ada saya bilang jam 6 nanti masak tuh gitu. Waktu syuruk saya pun tak bisa menjawab, karena waktu syuruk itu berbeda-beda. Setiap minggu pun dia berbeda. Itulah sebab kalau kita ke masjid sholat syuruknya itu jauh lebih tepat, ada jam di masjid. Memang setiap daerah berbeda waktu, tapi satu daerah kita aja berganti-ganti waktunya. Jadi yang mana yang tepat? Wallahu a'lam bishawab kalau sholat syuruk. Saya kalau kultum subuh itu kadang-kadang syuruk jam 6 lewat 18. Selang beberapa hari udah jam 6 lewat 22. Nah jadi memang agak rumit. Ada rezeki nanti boleh ibu beli jam yang ada syuruknya, atau semacam ibu searching aja di Google jadwal syuruk hari ini, biasanya nggak ada, nggak update. Jadwal syuruk nggak update, ya, jadwal syuruk nggak update. Semoga nanti saya bisa coba cari aplikasi jadwal jam, jadwal sholat termasuk syuruk. Syuruk itu saking ganti-gantinya, lihat di Google nggak ada. Tapi coba lihat di Google, jadwal azan subuh Pekanbaru keluar, jadwal azan syuruk susah cari, ya. Tapi kalau di masjid ada, karena dia ada macam alatnya seperti itu. Ya, coba dipastikan. Gini aja caranya. Kalau ada teman ibu ke masjid, ibu boleh tanya. Ya, ibu boleh tanya, kapan sekarang syuruk gitu. Sedangkan saya macam kalau ke masjid kultum itu saya sering tanya juga, jam berapa bu syuruk, kayak gitu misalnya. Di masjid ini ada ya. Nggak ada. Ya, nah, semoga ada di lebih kurang 1,5 jam dari macam azan subuh lah, ya. Tidak juga. Kapan azan maghrib disusul syuruk bisa, tapi harus dimundurkan 5 sampai 10 menit. Iya, dimundurkan. Iya, bisa. Tapi intinya, insya Allah intinya gini bu, selagi matahari belum terlihat jelas masih aman bu. Apa beda syuruk dengan duha?
Syuruk, matahari muncul tapi belum panas. Duha, matahari muncul sudah panas. Jadi intinya adalah usahakan untuk kita sholat syuruk sekitar jadwal maghrib setentang, lewatkan 5 sampai 10 menit. Yang penting belum lagi terlalu muncul matahari. Oke? Gitu ya. Silakan. Karena saya itu Tuhan kami datang kedua kegiatan kami melaksanakan sholat Ramadan sholat ini yang dengan kan kemudian datang waktu ini bisa pulang ke rumah kita bisa apakah ini termasuk kamu? Terima kasih. Ustazah, kebiasaan di tempat kami itu macam kami bangun jam 2 malam, lalu kemudian kami melakukan yang namanya baca Quran, sholawat, sholat malam, tahajud, witir, sholat taubat, qiyamul lail sampai imsak. Lalu kami subuh berjamaah. Apakah itu adalah iktikaf? Jelas mantap itu iktikaf. Ya. Jelas mantap itu iktikaf. Bagus ya. Semoga bermanfaat ya. Masih membahas satu komposisi dari Ramadan. Lailatul Qadar sampai 1 jam lebih. Kan mantap itu kan. Nanti ke depan kita bahas lagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرج